Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran tematik di SD atau MI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novela Aurora Putri dengan NIM 204201870. Saya kelas 5H Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran tematik di SD atau MI dengan dosen pengampu Bapak Fauzan Azim, MPD, dengan Ibu Pemateri, Ibu Sodima, SPD. Baiklah, saya akan membahas pembelajaran tematik di SD atau MI dengan pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran tematik, yang kedua tujuan pembelajaran tematik, yang ketiga perangkat pembelajaran tematik, yang keempat silabus dan RPP, yang kelima kegiatan belajar mengajar di kelas atau KBM. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran tematik. Apa sih pembelajaran tematik itu? Pembelajaran tematik adalah salah satu jenis pembelajaran berbasis topik atau tema yang digunakan untuk menghubungkan beberapa konsep mata pelajaran, sehingga anak-anak dapat lebih mudah memahami suatu konsep karena mengajarkan beberapa mata pelajaran hanya berdasarkan satu topik atau tema. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep secara bermakna pada siswa. Yang kedua, pada pembelajaran tematik ini, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dan berpikir kritis serta dalam proses pembelajarannya berpusat pada siswa. Yang ketiga, siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan dapat menemukan berbagai jenis pengetahuan yang mereka pelajari. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah kumpulan alat bantu yang digunakan guru agar kegiatan dan kinerja guru lebih maksimal dalam aktivitas pembelajaran. Perangkat ini terdiri dari media, fasilitas, bahan panduan, dan yang bakal kita bahas yaitu silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran terdiri dari silabus dan RPP, di mana silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, di dalam RPP kita harus menentukan tujuan pembelajaran dengan mengikuti ketentuan ABCD. Apa sih itu ketentuan ABCD itu? Nah, yang pertama yaitu A. A itu audiens, yaitu pendengar atau peserta. Nah, dimaksudnya adalah tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik. Nah, yang kedua yaitu behavior. Behavior itu adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu C atau condition, adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu degree. Degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Selanjutnya, di dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu terdiri dari ada identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, tema pembelajaran, atau jumlah pertemuan. Selanjutnya ada yang namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Selanjutnya ada indikator. Indikator itu adalah pencapaian kompetensi yang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, seperti mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Selanjutnya, kompetensi inti berdasarkan SKL dirumuskan, yaitu kompetensi inti atau KI dan turunan dari KI diturunkan ke dalam kompetensi dasar. Kompetensi inti tersebut meliputi kompetensi inti KI 1 tentang sikap spiritual, yang kedua kompetensi inti 2 yaitu KI 2 tentang sikap sosial, yang ketiga kompetensi 3 yaitu KI 3 tentang pengetahuan, dan kompetensi 4 yaitu KI 4 tentang keterampilan. Nah, itulah isi dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas itu kita ikuti dengan mengikuti serangkaian atau panduan dari silabus atau RPP. Ini contoh bagian dari silabus mengenai tema 3 tokoh dan penemuan atau subtema 1 penemu dan mengubah dunia. Di situ terdapat kompetensi inti di mana ada tujuan-tujuannya sampai 4. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut dan selanjutnya, dan itu juga terdapat mata pelajaran yang diampu dalam satu tema. Terus ada kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas, dan penilaian, ada alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, pada proses kegiatan belajar mengajar kita memenuhi 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan. Nah, pada proses pendahuluan ini guru mempersiapkan siswa secara mental, fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, seperti berdoa sebelum pembelajaran dimulai, mengajukan pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari pada hari itu dan materi yang akan dipelajari pada saat itu. Kita bertanya kepada siswa untuk merefresh pembelajaran sebelumnya yang akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk aktif dan mencari informasi serta memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Nah, yang ketiga yaitu proses pembelajarannya yaitu penutup. Nah, pada proses ini guru dan siswa menyimpulkan bersama-sama inti dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Merupakan tahapan untuk menyamakan konsep yang diperoleh semua siswa. Guru memberikan motivasi dan ucapan penghargaan kepada kinerja siswa. Nah, itulah penjelasan materi mengenai pembelajaran tematik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.